Selanjutnya trader, kita masuk ke analisa trading harian kita. Nah, ini dia. Kita akan mulai trader semuanya dari analisa pertama. Seperti biasa, kita mulai dari euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar turun menuju 1.00 karena IHK Amerika lebih tinggi, dapat memaksa The Fed untuk mengumumkan kenaikan suku bunga sampai 100 BP. Kenaikan suku bunga sampai 100 BP. Nah, basic point. Nah, ini dia, ya. IHK itu inflasi trader ya, harap diingat. Nah, harga euro telah memberikan penembusan turun dari konsolidasi minor yang terbentuk pada awal sesi Tokyo. Tetap lesu, dia kisaran 7 pip, diperkirakan akan jatuh kuat jika inflasi lebih baik oleh Biro Statistik. Nah, ini dia ya. Divergensi kebijakan Europe Central Bank dan The Fed akan semakin melebar karena Europe Central Bank mungkin akan menganalisa sebelum melakukan semuanya. Ya, pemicu berikutnya untuk harga euro adalah penjualan retail Amerika yang akan diperkirakan tetap optimis. Kita masuk langsung ke platform. Trader, kita masuk sekarang ke platform. Nah, ini dia. Ini euro angkel saham dolar. Kita lihat di sini bagaimanakah hari ini euro angkel saham dolar trader. Kita lihat. Oke. Nah, tendensi bearish. Dan semakin kuat bearish, ya. Walaupun dia udah berada di oversold, tapi dia masih ada kemungkinan akan turun terus. Dan saya, kalaupun logika gini, kalaupun nanti dia agak sedikit naik, tapi dia bisa turun terus lagi. Makanya saya bilang kan 0,99 tercapai. The next destination ya 0,95. Oke, kita lihat sekarang bagaimanakah hari ini pergerakannya. Kita lihat pergerakan hari ini. Lihat di sini, ini udah menembus ya, dikit lagi udah menembus. Kita lihat time frame yang besar. Oke, kita bisa lihat di sini sangat jelas ya, sangat jelas ini bahwa, nah, karena tendensinya menurun sekarang dia agak sedikit mengalami pembalikan arah ya, wajar. Dia udah turun, dia mengalami sedikit koreksi dulu, pembalikan arah ya. Nah, dia trader lihat dia menembus level 50 sini ya, 50.61 ya. Ini trader pastikan bahwa dia sekarang melihat arah pergerakan. Sekarang doji, bisa terjadi dia naik, bisa terjadi dia turun. Oke, oleh karena itu santai dulu trader, jangan terburu-buru. Saran saya nanti di saat dia masuk di zona golden boy 30, 50, 61 baru mengambil posisi berdasarkan tendensi harian pada hari ini. Misalnya tendensi hariannya ini lebih berat dan lebih condong ke bearish, trader menunggu di daerah-daerah sini ya, 1.004 atau 30, 38, 50, 61. Nah, dia pasti akan mengalami penembusan di situ. Ya, dia akan mencoba pembalikan arah di situ. Baru setelah itu trader melakukan trading balik. Itu dia. Menunggu di saat momen. Ya, itu dia. Ya, itu ya. Makanya kalau saya bilang ini dia masih biasa ya, dia masih open. Ini kalaupun dia nanti terjadi penurunan ya dia pasti akan sampai di 1.0001 di sini ya. Nah, di sini dia masih tetap turun sampai di sini. Nah, tapi setelah itu dia akan coba naik lagi ya. Nah, kalaupun dia coba naik lagi, perhatikan di level yang telah saya bilang tadi di 1.00573 atau yang paling minimumnya itu di sekitar 1.00326 ya. Di 61 ini, 61 ya, level 61. Nah, dia pasti akan mengalami pembalikan arah di situ. Jadi tunggu aja daerah situ ya. Ambil setitik di situ pembalikan arah, tembak. Oke, selanjutnya kita di pound sterling angkel saham dolar trader. Untuk pound sterling angkel saham dolar, trader bisa lihat bahwa pound sterling angkel saham dolar membalik pullback korektif hari sebelumnya, bertahan di tempat yang lebih rendah di dekat dasar intraday akhir-akhir ini. Pemantulan dari GBP USD dari level terendah intraday sementara memudar. Juga membalik ke ribuan hari sebelumnya karena penjual mendominasi, ya, sell mendominasi sekitaran 1.1865 selama pagi hari waktu Eropa pada hari ini. Data Inggris menggoda pembeli tetapi inflasi Amerika masih tetap berlanjut. Komentar hawkish the Fed menambah tekanan, apalagi kalau dia naik sampai 100 BP. Waduh, tertekan habis itu, tertekan jiwa itu ya. Oke, kita langsung masuk. Kita sekarang masuk ke platform trader. Sekarang kita masuk ke platform. Nah, ini dia pound sterling angkel saham dolar. Kita lihat pound sterling angkel saham dolar secara garis besar hari ini masih tetap bearish, menguat. Dia belum menyentuh titik 30 ya, walaupun terjadi
titik perselingkuhan di sini ya. Jadi titik awal perselingkuhan di sini ya oke, tapi mungkin besok ya. Hari ini enggak, masih tetap kuatnya di sini, masih kuat menurun ya. Nah, oke, dia masih tetap bisa menurun di sini. Jadi trader bisa lihat ya, bagaimanakah pola pergerakannya. Oke, kita lihat trader. Nah, ini dia. Untuk pola pergerakannya bisa kita lihat trader dia sudah menembus level 23 kan sampai di sini ya. Dia turun. Nah, sekarang dia udah turun ya. Ini kemungkinan besar kalau dia akan turun terus sampai di level 100 ini di 1.18429. Tapi setelah itu menurut analisa saya dia akan balik. Karena kenapa? Kita lihat RSI udah sedikit lagi berada di oversold. Jadi mau tidak mau dia akan naik. Nah, oleh karena itu tetap saya bilang bahwa seorang trader santai aja. Kita menunggu di level sini. Kita menunggu di level sini ya. Sorry 38, 23 di sinilah sampai atasnya. Tunggu pembalikan arah lagi baru trading kita itu ikut ya, ikut tren yang terjadi harian pada hari ini. Di mana trennya bearish, ya kita tunggu di saat dia sampai di atas, dia bearish, bang, open posisi. Ya, sebenarnya kalau pingin santai bisa juga waktu dia sampai titik terbawah di sini open posisi buy ya, pasti dia akan naik sampai di level 61 sini ya, di 1.18650 ya. Tapi kalau yang mau main aman, dia akan kembalikan arah, tunggu di level-level di sini, dia turun lagi baru open posisi. Karena secara garis besar tendensinya hari ini adalah bearish. Jadi kalau memang dia agak sedikit naik ke atas itu wajar. Apalagi waktu masuk pasar Eropa. Pasti Eropa akan menguat, pound sterling akan menguat. Tapi setelah itu dia akan menurun lagi. Ya, setelah tutup pasar dia akan menurun lagi. Oleh karena itu kan saya bilang, tunggulah di level yang telah saya bilang di sini ya. 1.1865 atau mungkin juga bisa di 1.18651 ya, itu ada level di mana trader menunggu posisi yang baik di situ ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold trader semuanya. Untuk gold trader bisa lihat di sini bahwa harga emas mencapai kembali lagi level terendah di perdagangan harian sambil membalikan pullback korektif pada level terendah tahunan ya. Harga emas tertekan di bawah 1730, pembalikan arah memantul terendah selama 11 bulan ya. Dan setelah itu pelemahan logam ini dapat dikaitkan dengan kekhawatiran pasar akan resesi dan suku bunga yang lebih tinggi. Suku bunga yang lebih tinggi, apalagi kalau dinaikkan sampai 100 BP, makin jatuh bebas, Mas. Ya, oke, kita masuk ke platform. Kita masuk ke platform gold. Seperti biasa trader, kita lihat gold. Tendensi hari ini tetap sama, bearish. Sudah sangat lihat ya, kemarin dia sempat turun di titik yang paling terendah ya, sempat menyentuh walaupun setelah naik 1707, karena dia berada terendah sekarang di posisi terendah 1725. Kita lihat arah pergerakannya. Trader semuanya, kita lihat arah pergerakannya, bagaimana arah pergerakannya. Oke, kita lihat trader. Nah, ini dia. Kita lihat. Sudah sangat jelas ini, saya sudah tidak mau. Sebenarnya setiap kali saya menganalisa gini, sebenarnya kalau trader yang pintar dia gampang aja menganalisa. Ini lihat aja nih level ini nih. Ini kan ini 3 level ini. Dia udah tembus di level ini nih. Ya, trader lihat ya, dia udah tembus di level sini. Apa yang terjadi? Balik arah dia kan. Nah, tunggu aja. Ini karena dia udah lewat, oke lah. Nanti sampai di sini, apa yang terjadi? Pembalikan arah. Nah, kalau dia udah masuk di daerah sini, ya trader tunggu aja. Nanti ambil posisi sell lagi. Karena tendensi harian hari ini adalah sell. Kan? Itu aja trader. Ya, kalau trader yang pingin spekulasi ya sampai di sini balik arah, ambil lagi posisi buy. Tapi alangkah baiknya, di saat dia balik arah, kita menunggu sampai dia pembalikan arah balik lagi. Masuk di zona ini, dia pasti akan koreksi balik arah turun ke bawah, baru ambil posisi sell. Ambil posisi sell ya, itu dia. Karena secara garis besar dia dikit lagi nih, mungkin dikit lagi dia agak sedikit naik dia, setelah itu dia akan turun lagi ya. Nah, ini yang saya mau bilang buat para trader ya, harap diperhatikan. Selanjutnya trader Bitcoin. Untuk kripto, bagaimanakah kripto hari ini trader semuanya? Kripto sangat jelas hari ini setelah penurunan yang luar biasa, kripto sedikit melakukan pembalikan arah. Kripto menguat ya 4% selama 24 jam terakhir, dan saat ini dia berada di seputaran 20.100 ya, 20.100 20.175 ya kripto. Wah, ini saya sabar trader, saya pasang ini dulu.
Oke. Nah, ya. Oke, selanjutnya trader kita lihat. Kita langsung masuk ke platform trader. Di platform trader bisa lihat dengan jelas kripto hari ini Bitcoin sudah sangat jelas kripto dia mengalami penguatan dari 19.605 sampai 20.329. Tendensinya buy hari ini menguat, ditambah lagi titik perpotongan antara stokastik menandakan itu, dan RSI arahnya udah naik ya. Seperti yang saya bilang, saya memberikan batasan dari 18.000 sampai 22. Kalau dia menembus 18.000 dia akan menuju ke 15.000. Itu adalah target yang saya bilang ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Nah, sekarang dia agak sedikit koreksi trader semuanya ya. Penurunan. Kalaupun nanti dia mengalami penurunan trader, ya penurunan dia menurut analisa saya sampai di level 19.800 ini 19.000 sabar. Nah, 19.818. Jadi ini adalah nilai di mana dia akan terjadi di sini ya. Dia akan main-main di sekitar arah sini aja ya. Hari ini memang dia akan bullish, tapi kalau dia akan terjadi penurunan sedikit, mungkin yang paling rendah adalah 19.818 yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang, pasangan aset ini, kripto ya. Oke, selanjutnya trader, kita lanjut ke kalender ekonomi. Nah, untuk kalender ekonomi sudah sangat jelas trader bahwa hari ini harap dilihat bahwa pukul 19.30 klaim pengangguran awal ya. Dan 19.30 adalah indeks harga produsen. Ini IHK ini, IHP ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan. Pergerakannya ya sangat mempengaruhi pergerakan dolar ke depan sehingga mempengaruhi mata uang lainnya. Ya, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, trader. Oke. Trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini.